Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Walaupun pandemi tetap semangat belajar ya. Walaupun puasa bagi yang muslim ya, tetap semangat belajar, tetap bermanfaat, tetap berkontribusi. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan fungsi nonlinier, kuadrat, dan kubik ya. Oke, kita mulai saja. Ini lanjutan materi kemarin yang fungsi kuadrat. Ini lanjutannya dari yang kuadrat kemarin ditambah dengan fungsi kubik. Kuadrat itu pangkat 2, kubik itu pangkat 3 ya, sudah tahu ya. Kita ke penerapan fungsi biaya non-linear yang kuadrat. Kemarin sudah kita bahas fungsi biaya itu ada biaya fixed cost dan ada biaya variabel. Jadi biaya fixed cost-nya itu konstanta, ini ya. Biaya variabel ini variabel cost-nya fungsi Q, fungsi quantity. Kalau diminta biaya variabel rata-rata, berarti biaya variabel ini variabel cost dibagi kuantitinya ya. Average variable cost ini sama dengan variable cost dibagi kuantitinya. Kalau biaya rata-rata berarti average-nya cost-nya. Jadi fungsi cost-nya dibagi Q-nya. Jadi kalau ketemu rata-rata ya, rata-rata begini ya. Selalu dibagi sama jumlah produksinya, kuantitinya. Kemudian kalau biaya marginal, ini marginal cost berarti delta C dibagi delta Q. Nanti tinggal C-nya yang pertama berapa, kedua berapa ya, Q yang pertama berapa, kedua berapa. Nanti lebih jelasnya ke contohnya. Contohnya jika fungsi biaya total adalah C sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Biasanya kalau fungsi kuadrat itu dari ABC seperti ini ya. Maka biaya rata-ratanya ini karena cost, jadi yang diminta average cost berarti tinggal cost-nya ini dibagi Q. Jadi AQ kuadrat min BQ plus C ini tinggal dibagi Q. AQ kuadrat dibagi Q tinggal AQ ya, pangkat 2 dibagi pangkat 1, masih pangkat 1 di atas. BQ dibagi Q min B, masih min B ya, ini min B-nya nyambung ke sini ya. Kemudian C dibagi Q, ini saya bagi. Biaya variabel rata-rata ini, biaya variabelnya yang ada variabelnya Q ini ya. Ini biaya variabel. Jadi biaya variabel rata-ratanya yang dibagi Q ini tadi ini ya, A Q min B. Nah, ini biaya variabelnya. Biaya fixed cost-nya berarti yang C-nya ini ya, rata-rata fixed cost-nya, average fixed cost berarti C per Q ini. Ini average variable cost, ini average fixed cost. Kemudian contohnya biaya total yang dikeluarkan oleh persamaan ini, tingkat produksi berapa unit, biaya total ini minimum. Biaya tetapnya berapa, variabelnya berapa, rata-ratanya berapa, tetap rata-rata berapa. Jika dinaikkan 1, berapa marginalnya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Tingkat produksi berapa unit, biaya total ini minimum. Ya, ini seperti kemarin mencari minimum, maksimum itu berarti mencari titik ekstrim. Titik ekstrim kalau persamaan matematis X sama Y berarti X-nya sama dengan min B per 2A ya. Ini ya, karena ini fungsinya dalam Q. Nah, jadi X-nya itu Q ya. Kalau kemarin kita pakai X, ini pakai Q. Jadi ini A-nya 2 min 24, ini B-nya, ini C-nya. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. B-nya min 24 ya. Jadi X-nya atau Q-nya ini min B per 2A min 24 per 2 kali 2. Ya. Min 24 jadi plus 24 per 2 kali 2, 4. Jadi 24 per 4, 6 unit. Ini pada saat Q-nya 6 unit ini mencapai biaya minimum ya. Biaya minimumnya berapa? Ya tinggal masukkan ke fungsi biaya tadi. Fungsi biayanya tadi 2Q kuadrat min 4Q plus 102. Masukkan Q-nya 6, Q-nya 6 ya, masukkan ke sini 6 kuadrat ya. Min 24 kali 6 ya, dan seterusnya ini dihitung ketemunya sekian.
fixed cost-nya berapa? Nah, berarti yang nggak pakai variabel ya, ini fixed cost-nya ya, ini variable cost-nya. Jadi kalau dipecah sendiri-sendiri, yang fixed cost berapa, variable cost berapa, ini ya. Ini variable cost, ini fixed cost. Jadi fixed cost-nya 102, variable cost-nya 2 kali 6 kuadrat, min 24 kali 6, ini ketemunya min 72. Kalau diminta average cost-nya, berarti cost-nya ini dibagi dengan Q. Nah, karena kita sudah menghitung tadi cost-nya 30, Q-nya sudah kita hitung 6 ya. Nah, tinggal dibagi aja, 30 dibagi 6, 5 ya. Kalau average fixed cost, ya sama, fixed cost-nya ini tinggal dibagi sama Q. 102-nya dibagi Q-nya 6. Ini ketemunya ya. Average variable cost-nya tadi berapa? Min 72 dibagi sama Q-nya 6, ya, min 12 ya. Jika dinaikkan 1 unit, maka Q-nya, tadinya Q-nya kan 6 ini ya, Q-nya 6. Kalau naik 1 berarti Q-nya 7 ya. Kalau Q-nya 7, biayanya berapa? Kita mau menghitung marginal cost tadi ya, kita perlu menghitung selisih biaya sama selisih Q-nya. Q-nya sudah ada 6 sama 7, C-nya ya. C-nya 6 sudah ada, ini 30. Tinggal C-nya yang 7. Ya, kita hitung C-nya untuk 7, masukkan ke fungsi C. Jadi 2Q kuadrat min 24Q plus 102 ini ya. Q-nya diganti 7. Nah, tinggal dihitung ketemunya 32. Jadi marginal cost-nya delta C ini. Cost-nya yang 7 ini 32, cost-nya yang 6 tadi 30. Ada min 30, delta Q-nya. Q-nya yang ini tadi 7, yang sebelumnya 6. Ya, 7 min 6. Nah, tinggal dikurangi dibagi ketemunya 2. Jadi untuk menaikkan produksi dari 6 menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau marginal cost-nya sebesar 2. Berikutnya, kita masuk ke fungsi penerimaan. Ada fungsi penerimaan total, kemarin sudah kita bahas, revenue sama dengan quantity dikali price, fungsi Q ya. Penerimaan rata-rata berarti average revenue, fungsi revenue-nya dibagi Q. Jadi rata-rata dibagi Q ya, sama yang tadi. Penerimaan marginal ini sama dengan tadi. Kalau tadi penerimaan tadi cost ya, cost marginal, sekarang revenue marginal revenue. Ini delta R-nya per delta Q. Kalau tadi delta C ya, ini delta R. Contohnya, fungsi permintaan berapa? Bagaimana persamaan penerimaan total? Penerimaan total, berapa penerimaan total jika unitnya 200? Harga jual per unitnya berapa? Itu penerimaan marginal dari penjualan 200 menjadi 250 ya. Berapa tingkat penjualannya menghasilkan penerimaan total maksimum dan berapa yang minimum? Berapa penerimaan total maksimumnya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Penerimaan totalnya, kalau price-nya ini berarti penerimaan total, revenue sama dengan, masih ingat kemarin ya, revenue itu fungsi Q dikali P ya. Kalau P-nya ini tinggal revenue-nya Q kali P, jadi fungsi P-nya ini dikali Q. Nah, ini kali Q jadi 900 Q, 1,5 Q dikali Q, 1,5 Q kuadrat. Kemudian pada saat quantity 200, revenue-nya berapa? Tadi yang diminta ya. Ya, tinggal Q-nya diganti 200. Ini ya, 200, tinggal dihitung, ketemunya sekian. Kemudian tadi yang diminta apa lagi? Penerimaan total jika terjual 200, berapa harga jual per unit, price-nya ya, price-nya per unit, masuk ke fungsi price-nya sini ya, 300 minus 1,5 kali 200, 600, atau dari kita ambil P-nya ini dari P sama dengan berarti R dibagi Q. R-nya tadi sudah kita hitung ya, R-nya dibagi Q-nya 200. Salah satu ya, boleh langsung masuk ke P atau R per Q. Kemudian pada saat kuantitinya 250 jadi diminta marginal revenue ya, dari 200 ke 250. 250 revenue-nya berapa? Masuk ke fungsi revenue. Revenue-nya ini tadi ya. Ini fungsi revenue-nya. Ya, fungsi revenue 900 dikali Q, Q-nya diganti 250. 1,5 250 kuadrat. Ya, sudah dihitung ketemunya sekian. Jadi marginal revenue-nya, delta revenue-nya, revenue yang kedua ini 131.250, revenue tadi yang pertama 120.4 ya.
kurangi, kemudian dibagi quantity dari 250 dikurangi 200. Ya, tinggal dihitung ketemunya sekian. Kemudian yang diminta tadi berapa tingkat penjualannya menghasilkan penerimaan total maksimum. Penerimaan maksimum, penerimaan fungsi penerimaannya, revenue-nya tadi ini ya. Fungsi penerimaan revenue-nya ini kalau diminta maksimum sama dengan tadi. Maksimum itu selalu turunan masuk keturunan bisa atau pakai rumus yang langsung. Jadi ini X maksimumnya pada saat kalau X-nya Q ya, min P per 2 sama dengan tadi. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, ini kenapa kita balik ya, karena Q kuadrat itu A-nya, yang Q B. Jadi yang tadi 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Ini yang Q kuadrat ke depan, 900-nya ke belakangnya. Dibalik saja ya, biar gampang, ini A, ini B-nya. Jadi min B per 2A, ini min 900 per 2 kali min 1,5. Nah, hasilnya ini ya. Jadi R maksimum pada saat kuantitinya 300, masuk ke revenue-nya. Revenue-nya tinggal diganti Q-nya 300. Fungsi revenue tadi ini ya. Nah, tinggal diganti 300, ketemunya sekian. Jadi sudah ketemu ya. Penerimaan total maksimumnya berapa ya, total penjualannya pada saat penerimaan maksimum dan penerimaan maksimumnya berapa. Sudah kita hitung ya. Kita lanjut keuntungan kerugian pulang pokok. Ada fungsi penerimaan, ada fungsi biaya ya. Ini seperti kemarin kalau diminta profit penjualan ya, berarti mencari P-nya ya. P itu selisih dari revenue dikurangi cost-nya. Ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20. Kita lihat fungsi profit dulu ya. P-nya sama dengan R kurangi C, jadi ini fungsi R-nya tadi. Min 0,1 Q kuadrat plus 20 Q ya, ini dikurangi C-nya ini. Nah, kalau dikurangi itu kan min ya. Berarti ini jadi min, ini jadi plus, ini jadi min, ini jadi min ya. Min plus min min. Ini sudah dikurangkan ya, min plus min min. Sudah dikurangkan berarti ya. Nah, jadi yang depan ini fungsi revenue dikurangi fungsi cost-nya ya. Nah, ini setelah kita sederhanakan, kita lihat yang pangkatnya besar, ini pangkat 3 ya. Min 0,25 pangkat 3. Pangkat 2-nya ini ada min 0,1 Q kuadrat plus 3 Q kuadrat. 3 min 0,1 berarti plus 2,9 Q kuadrat ya. Kemudian Q-nya ada 20 Q plus sama min 7 Q. 20 min 7 plus 13 Q ya. Kemudian yang enggak ada Q-nya min 20. Sudah disederhanakan, kita cari maksimumnya. Oh, enggak ya, nanti dicari keuntungannya pada saat kuantitinya 10 sampai 20 ya. Nah, pada saat 10 keuntungannya masukkan Q-nya 10. Q-nya diganti 10 semua ya, ini masukkan 10, dihitung ketemunya sekian. Kalau 20 ini berarti Q-nya diganti 20, ketemunya min ya. Kalau ketemunya plus berarti lebih besar revenue-nya, berarti keuntungan. Kalau ketemunya min berarti lebih besar cost-nya, berarti rugi. Nah, tadi pertanyaannya ya, hitung profitnya ya, jika 10 sama 20 ya, ternyata profitnya sekian ya. Nah, ini artinya untung, ini artinya rugi. Kita lanjut fungsi yang kubik. Nah, ini kubik ini masih membahas sama yang kuadrat titik ekstrim ya, tapi masih ada tambahan satu titik belok. Persamaan umumnya pangkat 3 seperti ini ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 nggak ada pangkatnya, pangkat 0 ya, titik ekstrimnya masih sama ini pada saat Y aksen sama dengan 0. Kemudian titik maksimumnya pada saat turunan keduanya lebih kecil, 0. Ini disubstitusi pada X pada saat Y aksen sama dengan 0 ya. Minimumnya jika Y double aksennya lebih besar 0. Titik beloknya sama dengan 0. Nah, kita lihat. Nah, misalnya fungsi cos-nya seperti ini ya. Kalau tadi kan pakai X ya. X, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 ya. Ini Q ya, kalau di ekonomi pakainya Q. Jadi fungsi cos seperti ini. Kalau diminta titik minimumnya berarti turunan pertamanya 0, maka turunan, masih ingat turunan ya. Pangkatnya turun ke depan, jadi dikali ya, 1/3 dikali 3.
Ketika 3 kali 3 berarti 1 ya. Jadi C aksennya sepertiga 3, pangkatnya turun ke depan, kemudian pangkatnya 3 kurangi 1 pangkat 2. Ini ya. Ini pangkatnya 2, pangkatnya turun ke depan dikali ini ya. Q-nya pangkatnya berarti 2 kurangi 1 pangkat 1. Ini pangkatnya kan 1 ya. 1 kali 8 kan tetap 8 ya. Q-nya pangkatnya 1 kurangi 1 berarti pangkat 0. Pangkat 0 itu 1. Plus 5 konstanta turunannya 0. Nah, jadi turunannya seperti kali 3 itu 1 ya. Q pangkat 2, ini min 3 kali 2 itu 6, 6Q ya, plus 8. Nah, ini pada saat sama dengan 0, turunan pertama sama dengan 0, kita faktorkan ya, ini pangkat 2 difaktorkan. Faktornya 8 itu kalau nggak 1 kali 8, 2 kali 4. Yang bisa menjadi 6 itu ya ini ya, 2 kali 4 ya. Jadi ini min 6 berarti min semua ya, min 2 sama min 4 kalau dijumlah kan min 6. Kalau dikali kan plus 8 ya. Jadi Q min 4 sama dengan 0, ketemu Q-nya 14, Q min 2 sama dengan 0, ketemu Q2-nya 2. Ini kita tinggal cek ke turunan kedua. Turunan keduanya, ini turunan pertama tadi ya. Ini tadi C aksen. Jadi C double aksennya turunannya pangkat 2. Pangkatnya turun, Q-nya pangkatnya 2 kurangi 1. Pangkatnya 1 ya, nggak usah ditulis ya. Kemudian Q pangkat 1 ini, pangkatnya 1 turun, 1 kali min 6 tetap min 6 ya. Q pangkat 1 kurangi 1, pangkat 0 itu 1. Ini 8 konstanta turunannya 0, jadi tinggal 2 Q min 6 ya. Ini turunan keduanya. 2 Q min 6 pada saat ini kita punya Q-nya kan 4 sama 2 nih. Pada saat 4 kita cek Q-nya diganti 4 ya. 2 kali 4 min 6 ketemunya plus ini berarti titiknya minimum. Jadi titik minimumnya kalau Q itu pasangannya berarti C-nya ya. C-nya berapa? Kita hitung C-nya. Nah, ini C-nya masuk ke C-nya ini tadi. C-nya yang semula ini ya. Jadi kalau nyari C ya C, jangan masuk ke C aksen, jangan masuk ke C double aksen ya. Ini masuk ke C-nya, ini Q1-nya masuk ke C, jadi Q-nya tinggal diganti 4. Ini 4, 4, 4. Nah, ini dihitung ketemunya sekian. Jadi titik minimumnya 4,10,33. Kita punya kuantitinya tadi 4 sama 2 ya. Ini yang 4 sudah dihitung, yang 2 sekarang. Pada saat 2, double aksennya masukkan ke double aksen tadi 2 Q min 6 tadi ini ya. 2 Q min 6 ini Q-nya ganti angka 2. 2 kali 2 min 6 ketemunya min 2. Min itu negatif, artinya titiknya maksimum. Nah, titiknya pasangannya ini sama C. Masukkan C-nya tadi ya. Masuk ke fungsi C yang asli tadi. Q-nya 2. Q-nya diganti 2. Ketemunya sekian. Jadi maksimumnya 2,11,67. Nah, kalau titik belok pada saat turunan keduanya 0. Jadi turunan kedua 2Q min 6 ya sama dengan 0. Ini Q-nya berarti, ini kalau pindah ruas 2Q sama dengan min 6 pindah ke kanan jadi plus ya. Nah, ini Q-nya berarti 2-nya pindah ke kanan. Ini kan perkalian 2 kali Q, berarti pindah jadi pembagian. 6 dibagi 2 ya, 3. Jadi pada saat Q-nya 3, titik beloknya ya, titik itu perlu pasangan C sama Q sama C. Berarti kita hitung C-nya. C-nya pada saat Q-nya 3. Masukkan C-nya 3, Q-nya 3 ya. Dihitung ketemunya ini. Kita punya titik. Tadi Q-nya kan, kita punya Q tadi beberapa, kita draft dulu gambar grafiknya ya. 2 sama Q-nya 4, 2 sama 3 ya. 4, 2 sama 3. Ini kan 3 tadi ya. Jadi kalau kita urutkan 2, 3, 4. Inilah ya. Nah, ini tadi kalau di turunan kedua tadi, atau turunan pertama dulu ya. Turunan pertama tadi kan 2 sama 4 ini. Nah, 2 sama 4. Ini kalau di gambar grafiknya, mungkin masih ingat materi, mungkin mata kuliah kalkulus ya. Kalkulus atau mata kuliah. Kalau di SMA ada ya, diferensial, ada integral gitu kan yang SMA-nya IPA ya. Jadi kalau turunan pertama itu kita cek keturunan pertamanya tadi mana? Q kuadrat min 6Q plus 8 ya.
Kalau ini kita berarti punya sini aja ya, karena yang dekat di sini. Kita punya turunan pertama itu 2 sama 4. Nah, kita kalau punya C aksennya, Q kuadrat min 6Q plus 8. Kita cek plus minusnya ya. Di kirinya 2 itu kan ada 0 pasti ya. 0, kalau kita cek 0, Q-nya 0, 0 min 0 plus 8 kan plus ya. Nah, kalau pangkat 2 itu kalau habis plus pasti min, habis min pasti plus. Boleh dicek ya. Artinya kalau turunan pertama positif, itu fungsinya naik. Jadi kalau digambar nanti naik. Naik itu dari kiri ke kanan ya. Ini naik. Nah, ini yang turun. Nanti gambarnya ya. Ini kalau di graf ini naik, ke ini turun ya. Habis naik turun, naik lagi. Kalau turunan kedua, nah, ini ya tadi ya. Jadi ini tadi kalau digambar ini ke sana itu gambarnya naik, ini ke sana gambarnya juga naik. Ini yang turun. Kalau turunan kedua, ini kan ketemunya gini ya 3, yang 3 ini ya. Ke sana sama yang ke sana. Kalau turunan keduanya tadi ini ya, 2Q min 6 ini kalau kita cek 3 ke kiri kan ada angka 0 ya. 0 masukkan 0 min 6 itu kan min. Jadi kalau turunan kedua negatif itu cekungnya ke bawah. Cekung ke bawah. Jadi ini kalau turunan yang kedua negatif, cekungnya ke bawah. Ini yang positif ya, cekungnya ke atas. Nah, kalau turunan tadi naik itu kalau positif ya. Turun yang negatif tadi. Nah, ini kalau kita gambar, kita draft dulu ya. Kalau 3 pasangannya 11 sudah ada. 2 tadi pasangannya berapa? 11,67. Jadi 2,117 lah gitu ya. Terus 4, berapa tadi? 1 desimal aja ya. 4-nya 10,3. Terus 3-nya 11. Ya, jadi ini C-nya sama Q-nya ya. 2, 3, 4. Ini ada 11, 10, 11. 11,7 ya. Berarti yang paling kecil 10,3 dulu ya. 10,3 ini skalanya enggak tepat ya, hanya penggambaran secara garis besar aja. 11 dulu baru 11,7 ya. 11,7 itu titik 2, 2,11,7, 4,10,3 di sini ya. X ini kemudian 3 komanya 11. Nah, kalau cekung ke bawah naik, cekung itu artinya cekung ya, cekung bawah. Cekung bawah itu artinya begini, begini atau gimana? Ini cekung bawah yang naik, kalau cekung bawah yang turun berarti gimana? Cekung ke bawah turun. Iya, cekung ke bawah ya. Ini naik, ini turun. Kalau cekung ke atas berarti cekungnya ke atas ini ya. Ini naik, nah ini yang turun. Jadi kalau ini posisinya naik, cekungnya ke bawah, gambarnya ya ini ya, naik ini, naik cekung ke bawah ini. Jadi gambarnya lengkung ke sana dulu ya. Ini lengkungnya naik, cekung ke bawah ya. Kemudian dari sini kan masih cekung ke bawah tapi turun ya. Berarti yang ini ya, turun ini. Dari sini ke sini masih cekung ke bawah tapi turun. Nah, ini mohon maaf nggak terlalu rapi ya. Ini cekung ke bawah tapi turun. Terus habis 3 ini masih turun ya, tapi cekungnya udah ke atas. Cekungnya ke atas yang turun ini ya, gambar yang ini. Jadi ini titik belok ya, karena habis dari cekung ke bawah, cekungnya ke atas. Nah,
cekung ke atas turun, terus 4 ke kanan ini naik ya, masih cekung ke atas, naik yang ini ya, yang ini. Nah, jadi ini arahnya ke atas. Nah, ini. Nah, kalau diilustrasikan, kalau di draft seperti ini gambarnya ya. Ada titik ekstrim maksimum, minimum, ada titik belok. Nah, ini kalau digambar lebih rapi seperti ini ya. Nah, kalau skalanya benar seperti ini. Jadi ada titik maksimum, titik beloknya, ada titik minimumnya ya. Nah, ini penggambarannya ada Y, ada Y aksen, ada double aksen ya. Ini gambar sendiri Y-nya ya. Y-nya tadi Q-nya ya, C-nya sorry, C-nya ya, ini kuantitinya. Nah, berikutnya analisis keuntungan. Keuntungan P ya. Keuntungan itu revenue kurangi C, optimum jika, kalau optimum itu pasti ya dari turunan pertamanya 0 ya. Atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini sama yang tadi konsepnya ya. Jika turunan keduanya ketemunya negatif, maksimum. Positif ketemunya ya, turunan kedua positif, minimum. Kerugian maksimum. Kalau keuntungannya minimum, kerugiannya maksimum. Kalau P-nya maksimum, keuntungan maksimum. Oh, sorry. Ini keuntungan maksimum, kalau ini kerugian maksimum ya. Karena minimum ya, keuntungannya minimum. Contohnya, revenue cost, cari Q yang memberikan keuntungan maksimum dan berapa keuntungannya. Nah, jadi kita cari keuntungan dulu ya, fungsi keuntungan revenue kurangi cost. Nah, ini sudah dikurangi ya, revenue kurangi cost. Jadi revenue-nya ini min 2Q kuadrat plus 1000Q dikurangi ini. Nah, kalau kita kurangi ini ya, kalau dikurangi kan 0 kurangi Q pangkat 3, karena atasnya nggak ada Q pangkat 3, jadi min Q pangkat 3 ini ya. Kemudian yang pangkat 2, min 2, Q pangkat 2, min 59. Jadi min 2 plus 59, jadi 57 plus 57 Q kuadrat ini ya. Kemudian yang Q 1000 min 1315, jadi min 315 Q ya. Kemudian ini atasnya nggak ada angkanya, berarti 0, min 2000, min 2000. Nah, ini kita turunkan, turunan pertama sama dengan 0. Turunan ya seperti tadi, pangkatnya turun ke depan, jadi pangkatnya masuk ke depan ini jadi min 3, pangkatnya kurangi 1, jadi pangkat 2 ya. Ini sama, pangkatnya turun ke depan, 57 kali 2, 114, pangkatnya tinggal 1 ya, ini tinggal min 315. Ini konstanta turunannya 0. Ini kita sederhanakan dibagi 3 semua, ini ternyata bisa dibagi 3 ya, dibagi 3, kemudian difaktorkan. Difaktorkan, min Q plus 3 sama dengan 0, Q-nya ketemu 3, ini Q min 350, jadi Q-nya 35, ada 2 Q. Kita cek keturunan kedua, turunan keduanya, ini turunan pertama tadi ya. Ini turunan pertama, turunan keduanya berarti ini diturunkan lagi. Pangkatnya 2 turun min 3 kali 2 ya, jadi min 6, Q-nya pangkat 1. Ini Q pangkat 1, 1 kali 114 tetap ya, pangkatnya 0. Ini konstanta turunannya 0. Nah, tinggal ini. Ini masing-masing Q kita cek ke P double aksen. Untuk P double aksennya 3, tinggal kita masukkan Q-nya 3. Nah, ya. Nah, ketemunya positif. Yang 35 masukkan 35, ketemunya negatif. Nah, kalau yang negatif ya berarti yang maksimum, keuntungan maksimum. Jadi maksimum pada saat Q-nya 3, 5 ini, keuntungan maksimumnya tinggal masuk ke fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan itu ini ya, fungsi keuntungan itu yang di sini. Nah, ini. Nah, dimasukkan ke sini, Q-nya diganti 35. 35 semuanya dihitung, ketemunya sekian. Nah, ini keuntungan maksimumnya. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu, tambah pemahaman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan keterbatasan. Sampai ketemu lagi, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.